pendidikan profesi guru ada 2 jenis. Ada PPG dalam jabatan sama PPG prajabatan. Kemudian tuntutan di akhir itu seperti apa ya Mbak? Apakah misalnya kalau S1 kan skripsi seperti itu? Jadi sebelum kita ngajar, sebelum teman-teman lulusan S1 itu ngajar, dia harus sertifikasi dulu. Pasti ada syarat-syaratnya untuk masuk ke PPG nih. Syaratnya itu apa sih Mbak? Benefit ikut PPG itu apa sih Mbak? Waktu itu HMPS PEMAT belum ada. Jadi halo Sobat Pendidikan Matematika, kembali lagi di podcast Pendidikan Matematika episode 23. Jadi hari ini kita bakal kedatangan siapa nih Magda? Siapa ya? Kepo gak sih teman-teman? Iya, pasti teman-teman pada kepo kan? Oke, kita langsung panggilin aja ya. Oke, say hi ke kamera Mbak Yohana. Halo. Oke, mungkin boleh perkenalan nih Mbak Yohana, nama lengkapnya, terus ya sedikit yang Cerita-cerita. Ya, angkatannya berapa dari prodi apa gitu. Oke, salam kenal. Saya Yohana, nama lengkapnya Yohana Krisnawati. Saya PEMAT tahun 2011 angkatannya. Lulus tahun 2015, lanjut S2 2015 sampai 2017. Wah, gitu. S2 PEMAT-nya juga di sini, Mbak? S2 PEMAT kebetulan di sini juga. Sesepuh kita di sini berarti ya. Oke, pendahulu kita di sini. Tua amat ya? Iya. Soalnya jauh ya. Angkatannya beda-beda 10 tahun kamu sama mbaknya. Kan angkatan 21 tahun. Nggak kerasa ya? Iya. Nah, Mbak aslinya dari mana nih kalau boleh tahu? Asalnya ya, saya lahir di Kendal, parokinya Kendal. Sukorejo. Kalau tahu mungkin stasi Pelantungan, kalau ada yang tahu itu agak pelosok sana ya. Itu salah satu kabupaten, salah satu kecamatan di Kabupaten Kendal. Kendal itu di Jawa Tengah. Itu asal saya. Oke. Kalau sekarang saya tinggal di mana? Tinggalnya di Minggir. Pelosok juga, termasuk pelosok juga Minggir. Dan Minggirnya juga udah dekat perbatasan dengan Kulon Progo. Oh, jauh banget. Jadi tiap hari bolak-balik sendiri, Mbak? Yes. Atau Iya, bolak-balik sendiri. Lebih jauh lagi kalau menceritakan perjalanan berangkat kerja. Jadi nggak usah ceritain lah ya. Jauh banget ya, waduh. Iya, lumayan. Emang strong woman gitu ya. Gila. Nah mungkin tadi kan udah sempet di spill ya, kalau mbaknya itu dari S2 atau ya kita udah tahu pendidikannya, tapi sekarang pasti mbak sudah bekerja. Oke. Ya, seragamnya seragamnya tahu ya. Sudah kelihatan banget dari mana. Nah mungkin boleh diceritakan mbak kerjanya apa sekarang? Oke, aku sekarang kerjanya di Sanata Dharma, staf sekretariat, tidak beda dengan Bu Iin, kemudian Pak Jumar, tidak terlalu jauh berbeda. Posisinya di Prodi Pendidikan Profesi Guru, masih nggak jauh-jauh amat juga dari pendidikan. PEMAT itu ada juga kemarin mahasiswa PPG di PEMAT. Jadi kantornya ada di Merican, gedung baru yang kampus 1. Iya. Bawah Sekre Sastra. Kalau mahasiswa PEMAT pernah kesana belum ya? Pernah Ya? Belum sih. Pernah mungkin kalau yang jarang kesana itu ada di lantai 1. Jadi atasnya Sekretariat Sastra. Yang di dekat STM itu pintunya. Gitu. Oke. Nah, kan udah di spill nih kalau mbaknya itu bekerja di sekretariat prodi PPG ya, teman-teman. Mungkin kita sekarang akan mengupas tentang PPG yang mungkin masih banyak yang bertanya-tanya seperti itu, banyak yang minim informasi. Padahal banyak nih, maksudnya cutting yang udah pengen ngelanjutin ke PPG seperti itu. Kayak aku yang belum ngerti. Iya, apalagi ini paling masih buram banget ya gitu ya. Nah mungkin Mbak boleh menceritakan nih PPG itu apa, terus apa perbedaannya dengan sertifikasi guru yang dulu pernah diadain pemerintah seperti itu. Betul, tidak terlalu jauh berbeda dengan sertifikasi guru. PPG itu pendidikan profesi guru ada 2 jenis. Ada PPG dalam jabatan sama PPG prajabatan. Kalau yang dalam jabatan itu untuk guru-guru yang sudah ngajar. Jadi guru-guru sudah ngajar, kita kan tahu ya guru-guru yang sudah ngajar itu kadang-kadang mereka gajinya minim dan kemudian belum ada tunjangan istilahnya dulu kan, tunjangan sertifikasi. Nah, dalam jabatan itu diberikan untuk guru-guru yang sudah mengajar gitu. Sudah ada
akun Dapodik itu loh. Oh, iya. NUPTK itu. Nah, itu sudah ada NUPTK, sudah ngajar itu untuk PPG dalam jabatan. Lalu PPG prajabatan ini yang nantinya akan menggantikan PPG dalam jabatan. Nah, saat ini dikhususkan yang PPG prajabatan itu dikhususkan untuk yang belum ngajar, belum terdaftar di akun Dapodik. Begitu. Nah, apalagi PPG itu kayak semacam profesi itu loh. Ya, untuk pendidikan mendapatkan profesi. pendidikan profesi, untuk mendapatkan sertifikat pendidik kalau tempat kita istilahnya di dunia keguruan itu istilahnya sertifikat pendidik gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak, mungkin boleh dijelasin tujuan dari PPG itu diadain pemerintah apa secara garis besar? Gini ya, sekurang lebihnya tuh gini, guru-guru kita itu kan diharapkan bisa lebih profesional mendampingi siswa, ya kan? Kalau sampai saat ini kan mungkin banyak juga guru-guru yang masih ala kadarnya gitu kan, mengajar juga ala kadarnya. Kita tahu apalagi mahasiswa, kita sebagai mahasiswa di sini kan diajarin juga tentang membuat RPP, bagaimana kita merancang sebuah pembelajaran, akhirnya kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita. Nah, itu supaya lebih profesional guru-gurunya gitu. Jadi dilakukan sertifikasi gitu. Atau kasarannya tuh kayak semacam praktek dokter gitu loh. Praktek dokter itu kan kalau mau praktek harus punya sertifikat dulu kan, atau apoteker tuh lah kalau mau praktek kan harus punya sertifikat dulu. Nah, ini secara analoginya itu mirip kayak gitu. Jadi sebelum kita ngajar, sebelum teman-teman lulusan S1 itu ngajar, dia harus sertifikasi dulu, PPG dulu gitu. Punya sertifikat pendidik dulu supaya dia bisa ngajar. Jadi punya sertifikat pendidik. Begitu. Mungkin Magda mau gantian nanya nih ke Mbaknya. Nah, kan tadi ada jabatan sama prajabatan. Perbedaannya prajabatan sama jabatan itu apa ya? Dalam jabatan sama prajabatan. Dalam jabatan itu untuk yang sudah ngajar, guru-guru yang sudah ngajar. Kalau PPG prajabatan untuk yang fresh graduate atau belum punya NUPTK. Sampai saat ini sih masih usia maksimal 30 tahun. Jadi misalkan sudah pernah kerja, kemudian dia mau ikut sertifikasi sertifikat pendidik, mau punya sertifikat pendidik, dia bisa ikut yang PPG prajabatan. Gitu. Jadi syarat umurnya 30 tahun ya, Mbak? Minimal 30 maksimal 30 tahun. Nah, itu gitu. Pelaksanaan antara PPG dalam jabatan sama prajabatan itu serentak atau di waktu yang berbeda, Mbak? Beda juga, dan sampai saat ini kan tahun ini itu PPG masih berupa penugasan. Jadi mungkin banyak sekali yang tanya ke saya itu, bisa nggak nih daftar PPG di Sananta Dharma gitu, bisa daftar mandiri nggak ke Sadar gitu. Sampai saat ini belum bisa, semuanya masih terpusat. Seleksi, pendaftaran itu semua masih di Kemendikbud. Nah, nanti kalau sudah selesai proses seleksinya, baru universitas-universitas yang punya PPG diberi mahasiswa. Nih, minta tolong didampingi, kasarnya gitu. Begitu. Gitu. Nah, bedanya yang tadi tuh, yang PPG dalam jabatan untuk guru-guru yang sudah punya NUPTK, kalau yang prajabatan itu untuk yang fresh graduate. Begitu. Nah, kan tadi pasti ada syarat-syaratnya untuk masuk ke PPG nih. Syaratnya itu apa sih, Mbak? Tak bacakan aja ya, aku takutnya salah juga sih, karena banyak soalnya salah. Malah sekarang berusia maksimal 32 tahun. Pada tahun 2023 loh. Yang terbaru berarti ya? Yang terbaru. Tahun 2023. Syaratnya 1. WNI, 2. Tidak pernah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidik Dapodik. Jadi belum pernah tercatat di akun Dapodik. Kemudian memiliki ijazah dengan kualifikasi akademik S1 atau diploma 4 yang terdaftar pada pangkalan PDDikti, pada PDDikti. Kemudian IPK-nya nih yang penting nih, makanya sekarang IPK harus lebih dari 3 supaya bisa ikut PPG. IPK paling rendah 3, usia maksimalnya 32 tahun, menandatangani fakta integritas, ini syarat-syarat administratif. Kalau untuk misalnya ada yang baru selesai sidang skripsi nih, bisa nggak langsung daftar PPG gitu? Bisa, kalau pendaftarannya terbuka dan pendaftarannya ada pendaftaran, kemudian dia sudah lulus skripsi, kemudian dia sudah punya ijazah, bisa. Jadi itu ya, notes-nya harus punya ijazah dulu. Kalau ijazahnya belum keluar. Sempet tahun lalu itu ada beberapa mahasiswa yang nanya kan terkait dengan hal itu. Yang jelas
ini pemerintah atau Kemendikbud yang bagian PPG itu, Dirjen GTK itu verifikasi data mahasiswanya dari PDDikti. Jadi kalau PDDikti itu sudah tercatat lulus, ya sudah bisa daftar PPG. Nah, kalau sudah ujian skripsi, sudah dinyatakan lulus, PDDiktinya belum lulus, kejarlah ke BAA gitu. Kepala BAA juga alumni kita loh. Wah, itu ya Hans ya. Silahkan dicatat buat cutting-cutting ya. Yang baru sidang skripsi ya. Iya, itu betul. Sidang skripsi dan sudah lulus. Iya. Sidang skripsi ada revisi juga kan? Iya, betul. Oke, diingat ya. Yang lagi revisi cepat nih revisinya. Ayo dikejar. Ya, oke. Mungkin kalau kita ngomongin tentang alur pendaftaran itu kan bakal mungkin panjang banget ya Mbak, kalau dibahas di sini. Mungkin itu bisa dicek di website apa atau apa Mbak? Langsung cek aja di ppg.kemdikbud.go.id. Informasinya ada di sana. Saat ini ada pendaftaran kayaknya. Saya lupa persisnya. Sudah buka atau masih sudah tutup atau belum? Atau biasanya bisa ngecek ke ini ya Mbak, ada akun Instagramnya kan biasanya kalau PPG. Iya, PPG Kemdikbud itu ada Instagramnya. Nah, bisa cek di media sosial atau di websitenya seperti itu. Oke, mungkin tadi udah dibahas juga tentang tes atau berkas yang harus disiapkan. Mungkin bisa dicek lagi di websitenya yang itu. Nah, sekarang kita tuh kepo nggak sih sama penempatan atau domisili ketika kita PPG Mbak? Atau apakah kita itu ketika ditempatkan random kah atau bagaimana seperti itu? Iya, kalau wacana sampai saat ini yang masih bergulir, ini kan PPG Prajabatan dengan model baru itu baru dilaksanakan tahun kemarin, yang angkatan pertama. Kemudian yang tahun ini itu berarti yang kedua. Nah, wacananya itu memang akan ditempatkan sesuai dengan domisili, begitu. Jadi pemerintah atau GTK yang menerima pendaftaran itu, mereka akan membuka pendaftaran sejumlah kebutuhan guru, gitu. Jadi di daerah ini itu berapa yang dibutuhkan, nah itu dipetakan berdasarkan itu. Jadi ketika daftar, harapannya lulusan mahasiswa PPG itu sudah bisa langsung punya tempat untuk kerja, gitu. Dari itu lama pelaksanaan PPG itu kira-kira berapa lama ya Mbak? PPG Prajabatan ya yang kita bahas ya. Yang PPG Prajabatan itu 2 semester, hampir 1 tahun. Iya, 1 tahun. Hampir 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Ya sama, hampir nggak terlalu jauh beda sama itu profesi apoteker gitu, nggak terlalu jauh beda. Kemudian tuntutan di akhir itu seperti apa ya Mbak? Apakah misalnya kalau S1 kan skripsi seperti itu. Kalau PPG itu ada namanya uji kompetensi. Ada uji kompetensi itu ada 2 jenis. Yang satu itu praktek ngajar, yang satu uji pengetahuan. Itu praktek ngajar itu biasanya dikenal UKIN. Uji kinerja. Nah, berarti itu secara nasional atau tesnya? Iya, nanti untuk UKIN mahasiswa take video, edit videonya, kemudian diupload. Nanti penguji akan akses videonya itu. Ada wawancaranya juga dari hasil tesnya itu, hasil video yang dibuat itu. Hasil pembelajarannya itu akan diwawancara oleh penguji. Berarti secara serentak tanggalnya iya, tapi nanti ujiannya kan berbeda. Kan itu kalau yang UKIN itu kan upload video kan. Jadi nanti penguji diberi rentang tanggal untuk menguji gitu. Jadi tidak bersamaan, tidak saat itu seperti micro teaching itu enggak. Hanya dia mengupload ke YouTube atau Drive, kemudian penguji akan melihatnya setelah itu gitu. Kalau yang uji pengetahuan itu yang serempak. Uji pengetahuan yang serempak. Iya, serempak. Itu seperti ujian tertulis seperti itu Mbak? Seperti ujian tertulis. Berbasis itu. Iya, kayak ujian nasional nanti kita pakai komputer. Iya, UNBK. Iya, seperti itu. Kurang lebih lah begitu. Iya. Kemudian kita ada selipan pertanyaan nih dari orang belakang layar ya, seperti itu. Kalau misalnya udah lulus S1 terus jadi guru nggak tetap, apakah bisa untuk mendaftar PPG Prajab seperti itu, Mbak? Bisa, tapi ya kemungkinan diminta keluar dulu. Karena posisinya kan ngajar penuh, kuliah penuh secara luring juga. Jadi nggak mungkin double gitu, ibaratnya nggak mungkin. Pasti bertabrakan begitu ya Mbak jadwalnya. Oke, gitu. jadi dicatat ya bagi teman-teman yang tadi bertanya tentang hal itu. Oke, sekarang
mungkin yang terakhir, benefit ikut PPG itu apa sih Mbak? Menurutnya? Iya, yang jelas salary lah ya. Iya, gajinya naik. Itu yang jelas. Yang kedua, di S1 kita sudah diajarkan tentang bagaimana ngajar gitu Iya. kan. Di PPG lebih detail lagi. Oh. Jadi benar-benar diharapkan yang ikut PPG itu dia menjadi guru yang sangat profesional, bisa mengajak anak untuk belajar yang sungguh-sungguh bisa mengubah mereka gitu. Iya. Kalau di S1 kan belum yang detail kan. Iya, belum Ya, mendetail. baru RPP, kemudian nggak detail lah gitu. Iya. Nah, di PPG lebih detail lagi. Iya, gitu. kemarin juga sempat dengar info dari kakak-kakak PPG yang pernah satu kelas sama saya itu memang mendetail. Jadi misalnya biasanya kita cuma pendekatan apa saintifik atau apa seperti itu kan masih yang sangat umum dan mendasar. Nah, mereka itu sudah menerapkan kayak pendekatan TARL atau ya sebagainya lah, saya nggak tahu itu istilahnya. Spesifik Iya, lagi ya. istilahnya itu sangat banyak. Jadi benar-benar ya spesifik. Spesifik sekali. Iya. Jadi harapannya kan dari lulusannya PPG itu benar-benar bisa ngajak anak belajar gitu, nggak cuma menyampaikan materi tapi ngajak anak buat belajar gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas PPG terus nih. Iya, kayaknya penonton bosan lah ya kalau kita bahas PPG terus. Iya, nanti bisa dilihat langsung di webnya aja lah, daripada webnya pasti salah ya lengkap. kita ya. Iya, betul. Sekarang kita mau ngulik tentang Mbak Mbak Yohana. Ya. Oke. Sudah siap, Mbak. Oke. Dulu kan Mbak Yohana pernah berkuliah di sini ya, S1 hingga S1. S2. Nah, kami kemarin dapat spillan itu ya. Spill apa tuh? Itu di situ dibilang kalau Ini ya? Iya, betul. Apa nih? Apa nih? Disebutin. Suaminya itu adalah kakak tingkat. Iya, di PMA sendiri. Iya, betul. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana pertemuannya. Iya. Oke, baiklah, membuat aku tersipu malu ya menceritakan hal ini ya. Mengingat beberapa tahun yang lalu kayaknya. Waktu itu semester 1 aku ya berarti. Pertama kali kenal pacar ya waktu itu. Waktu itu pertama kali kenal itu awalnya tahu dia pernah lihat dia gitu karena dia kebetulan vokalis Invisa. Jadi tahu oh itu anak Pemat gitu. Terus ya udah di sini di kampus sering ketemu, sering ya papasan gitu aja kan, cuma sebatas papasan. Terus suatu saat kita sempat tegur sapa. Nah, dari tegur sapa itu dia chatting. Ya udah chatting biasa gitu lah, biasa cowok kan tahu kan ya. Cowok tuh chatting udah chatting terus kita sering bareng di organisasi. Oh, gitu. organisasi. Oh iya, HMPS. Ya, dari HMPS Pemat. Waktu itu HMPS Pemat belum ada. Jadi pertama kali dibentuk organisasi HMPS, salah satu yang Memotivasi. menjadi motor ya. Oh. Ya. Menjadi motor ya, salah satu menjadi motor itu suami aku gitu. Oh. Jadi ada tiga orang angkatan 2009, Pemat 2009, kemudian dia sendiri yang 2010. Karena waktu itu kan 2009 dan 2010 ya yang diminta untuk aktif lah membangun betul. HMPS Pemat. Berarti Gitu. jarak umur Mbak sama suami itu cuma terpaut 1 tahun angkatannya? Angkatannya terpaut 1 1 tahun. tahun. Kalau usianya nggak terlalu jauh. Oh, oke. Iya. Berarti sama dong kayak aku waktu dulu. Jadi malu. Jadi kalau cerita tentang HMPS itu ya ada cerita di balik itu gitu. Iya. Ada cerita di balik HMPS gitu. Soalnya kan aku pernah HMPS seperti itu. Jadi punya pengalaman yang sama. Ternyata Organisasi. iya, organisasinya dibangun pada tahun 2012 berarti ya Mbak? Betul, Mulainya. 2012 mulainya. Berarti Gitu. aku di angkatan berapa tuh? 10 tahun kemudian berarti. Aku Iya, di ya udah tahun 2022 soalnya. Udah banyak juga ya berarti ya, udah 10 tahun ya. Iya, udah Iya, 10 udah tahun 10 tahun. perjalanan itu. Masih berjalan dengan baik kan itu HMPS. Masih dengan segudang prokernya yang sangat gitu ya Mbak. Dulu aku kepo deh karena aku HMPS juga kan. Nah, mau tanya dulu itu prokernya apa aja Mbak? Proker paling yang paling membuat kita bangga itu udah angkatan pertama kita sudah bisa langsung study tour. Oh. Iya, kita study tour ke Bandung itu dulu, ke UPI.
studi banding ya? Ya, studi banding ke UPI. Jadi pengurus HMPS doang. Ada beberapa ini kayaknya masih ada beberapa mahasiswa yang ikut juga. Jadi itu paling membanggakan karena kan waktu itu masih pertama, kemudian kami juga masih meraba-raba HMPS mau dibawa kemana gitu kan. Terus diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan studi banding ke UPI. Ya cukup menarik. Keren, sampai keren banget sih. Iya, sampai Bandung. Sebenarnya itu dipertahankan sampai ini kan HMPS yang angkatan kesini, tapi semenjak corona udah berhenti studi bandingnya sampai sekarang. Sama dulu kan ini apa namanya PTK apa itu namanya PTK ya? Bukan PTK. Apa sih kalau aku lupa? Apa nih mata kuliah? Bukan, kegiatan penelitian yang di ini pemerintah tuh loh. Apa Nggak ya? terkenal ya? Nggak terkenal ya di Pemmat ya? Mungkin Aku udah lupa, beda, ya. Mungkin udah beda zaman istilahnya. ya. PKM betul, Oh, PKM. PKM. PKM betul. Sampai lupa. PKM dulu kan Pemmat nggak pernah ada yang ikut PKM. Iya. Nah terus adanya HMPS, kami membantu mahasiswa juga untuk ikut PKM. Dan puji Tuhan juga itu tahun itu ada yang lolos. Ikut Sampai PKM. PIMNAS atau? Ada yang sampai PIMNAS ingat saya. Oh, Tapi nggak tahu. Berarti Iya. pertama kali mengenalkan PKM juga ya? Iya, biar dulu, mendorong PKM. saya ingat betul dulu waktu itu masih sosialisasi PKM ke kelas-kelas. Oh, iya. Karena kan mahasiswa Pemmat nggak ngerti PKM itu apa Iya. gitu. Dan peminat untuk ikut PKM akhirnya sangat minim kan. Iya. Maka kita pengurus HMPS harus sosialisasi ke kelas-kelas supaya mereka mau ikut. Iya, gitu. kalau sekarang itu sudah diwajibkan Mbak Oh, sama iya? HMPS iya. Jadi semuanya wajib harus ikut itu. itu setiap Iya. Setiap angkatan, setiap Iya, tahun. setiap- Iya, setiap tahun. Baguslah. pasti ini Sangat diadakan membantu. gitu. setelah 1 tahun belajar di Sadar ya? Iya, biasanya untuk angkatan yang menempuh semester 3. Iya, Jadi di semester 3 itu diwajibin. Dan aku kebetulan ikut 2 kali PKM karena dipaksa. Di tahun di tahun kedua dipaksa sama adik tingkat. Soalnya harus nyari ini loh Mbak, nyari cutting Iya. buat mendampingi seperti Betul. itu ceritanya. Ya sudahlah ya membantu ini. Tidak ada ruginya banyak Iya, pengalaman betul. di situ karena saat ngajar pun kan pengalaman penelitian tuh penting. Iya, betul. Nah, tadi kan ada ngomong HMPS nih. Kita mendapatkan info tuh Mbak dulu tuh pernah mendaftar juga di HMJ dan HMPS. Betul. Iya, kalau kamu pernah HMJ ya? Aku juga pernah sih, aku juga pernah HMJ. Nah, kebetulan katanya nih diterima kedua-duanya nih. Tapi Mbak betul. nolak HMJ, jadinya HMPS. Kenapa tuh kira-kira? Iya, jadi ya satu, aku kan memang sejak masuk ke universitas itu mau kuliah S1 udah punya prinsip kayaknya aku nggak mau terlalu banyak berkegiatan gitu. Kemudian ada lowongan HMPS mau ikut, ada poin kan, ada wajib iya, poin tuh. poin. Sampai sekarang masih nggak sih? Masih. ya? Nah ada wajib poin, akhirnya aku mikir ya udahlah mumpung masih anget sama berorganisasi nih, akhirnya aku daftarlah di HMPS. Nah pengumuman HMPS nih mundur, lebih lama daripada pengumuman HMJ. Sebenarnya udah nggak terlalu minat tuh sama HMJ, tapi rasanya tuh risih banget karena pengumuman penerimaan anggota HMJ tuh muncul terus. Oh, Di iya. pengumuman sekre itu muncul mulu, dan aku sering kan lihat-lihat Iya. pengumuman di situ tuh lihat sering. Terus muncul mulu, akhirnya aku yaudah deh daftar aja deh gitu. Jangan-jangan nungguin aku gitu. Ya udah deh, daftarlah. Aku beneran, aku daftar langsung muncul pengumumannya, nggak selisih lama. Habis itu HMPS belum pengumuman, jadi keterima HMJ dulu waktu itu sebenarnya. Nah agak sedih karena kok HMPS belum ada pengumuman sih, kok HMJ dulu yang muncul gitu kan. Nah terus kapan? Selisih sehari dari pengumuman HMJ kalau nggak salah. Selisih sehari dari pengumuman HMJ, Munculnya HMPS. kakak ini empat orang yang memotori HMPS itu memanggil lah. 2 orang kan, aku sama temenku, kebetulan kita sama-sama daftar di 2 organisasi itu, dipanggil, ditanyai gimana gitu. Ya aku tetap ikut HMPS lah, orang aku dari awal juga pengen HMPS. Nah, itu divisi apa Mbak di HMPS-nya? Terus di HMJ-nya keterima di divisi apa? HMJ itu humas. Salah, Mas. Humas dan publikasi. Humas dan publikasi. Kalau di HMPS itu apa ya? Kayaknya penelitian itu deh.
Kan dulu- Sedape. Iya, Iya, Sedape, seminar dan betul. penelitian. Betul. Oh, Masih ya Sedape. dipakai ya? Iya, masih. Oh, oke. Kalau sekarang itu yang dihapus itu peka, Mbak. Apa itu? Peka itu apa ya, pembantu dan kewirausahaan Oh, ya atau apa gitu. iya, iya, Nah, iya. itu. Oh. Untuk mencari dana tambahan biasanya si peka itu. Mm-mm. Oh, jadi ya kita tim Iya, benar, humas Kak. ya, Sudah. humas for life. Ya dulu kan kenal Iyang kan juga dari Humas HMJ. Waduh. Oh, tadi kan Mbaknya bilang alasan mau ke HMS tuh ada 1-2 tadi. Tiganya karena ada Iyangnya. Betul. Iya. Soalnya kalau di HMJ kan nggak ketemu. Waktu itu kan bulan Desember ya, kurang lebih Iya. ya EATOAT Iya, HMPS bulan itu Desember, kan benar. bulan Desember, sekitar bulan sebelum ujian itu ya Desember awal kayaknya deh. Iya. Pokoknya Desember awal atau November akhir itu dikasih tahu kalau keterima HMPS. Nah, yang ngasih tahu itu salah satunya Dia. Mas Pucu. Jadi Mas ya Pucu. mikir-mikir nih gimana nih. Yang jemput juga dia di kos. Waduh. Ya udah dispesialin masa milih HMJ parah sih itu. Aduh, gitulah. Oh, jadi itu kisah perjalanannya. Jadi buat teman-teman yang skeptis, alah aku masuk organisasi juga nggak bakal dapet cowok. Buktinya kami berdua, gitu ya. Betul. Ya udah, kita pergi aja deh. Jangan dong, siapa tahu ya. Iya, gitu deh ya. Apalagi nih? Mungkin dari segi perkuliahan, kalau zaman dulu tuh nama-nama mata kuliah tuh kayak apa sih Mbak? Mungkin yang Apa ya, aku masih lupa. Kalut, aku yang inget tuh kalut. Kalut itu apa? Kalkulus lanjut. Oh, kalau sekarang kaljut. Oh, kaljut ya. Dulu kalut. Kaljut juga ada sih yang nyebut kaljut. Terus apa lagi ya istilahnya? Aku lupa sih mendadak mata kuliah Kalau satu. apa ya? Yang paling kita takuti? Kalau geometri, Kaldif ya, Kaldif. geometri, GAR. Masih Oh, tuh. GAR, Geo- analitik ruang. GAR, Nah, geometri sekarang udah analitik digabung ruang. Mbak, geometri analitiknya. Dulu Ruang kan sama- dipisah dua ya, bidang Heeh, sama ruang. iya, Nah, sekarang tuh yang geometri analitiknya digabung. Jadi bidang sama ruangnya digabung, seperti itu. Ya makin padat berarti. Iya, makin padat dan ya makin pusing. belum ngerti yang ini udah pindah ke yang materi lain gitu ya. Iya ya, benar. Udah capek ini otak. Terus Apa lagi nih? mungkin pengalaman berkesan dengan dosen atau dosen yang jadi Iya favorit nih. Mbak atau yang paling Mbak gitu. Aku tuh masih Pas kuliah yang bikin teringat Nostalgia banget gitu. masih inget banget tuh sampai sekarang tuh masih sering juga ketemu sama dosennya. Aku nggak mau sebutin dosennya, aku malu. tidak boleh. Dan kebetulan bukan dosen premat. Oh, Dia dosen bukan dosen premat. Oh, iya. Tapi masih sering ketemu sama beliau. Agak malu sih aku cerita ini ya, karena bukan pengalaman yang baik, bukan pengalaman yang patut dicontoh. Ingat ya, ini bukan pengalaman yang patut dicontoh. Karena waktu itu lagi kuliah serius begitu, dosennya menerangkan dan aku bermain game dengan asiknya di laptop. Di laptop Di mainnya. laptop lagi mainnya. Aku lupa gamenya apa, tapi terus habis itu ketahuan lah, kan ekspresifku pasti akan kelihatan berbeda ya di depan ya, dan itu nggak aku sadari gitu. Udah bener, dosennya nyamperin nih, pas dosennya nyamperin aku langsung close gameku ya. Udah dosennya marah-marah lah dan aku rasanya merasa bersalah banget sampai sekarang tuh aku masih, aduh. Tapi baik sebenarnya dosennya. Cuma ya karena aku aja sih yang waktu itu nggak tahu kenapa, nggak pernah loh. Baru kali itu aku tuh kuliah sambil nge-game tuh baru kali itu. Oh, Nggak yang iya. gitu setiap saat gitu nggak. Tumben-tumbenan ketahuan lagi. Iya, ketahuan lagi. Aduh, lagi bad luck gitu. Jadi trauma, jadi nggak Mm. main lagi game Udah kalau nggak pernah saya lagi, kelas. udah semenjak Nggak berani. Kalau dosen-dosen Mbak pas zaman di Pemat 2011 itu Mm-mm. masih banyak yang ada di sini? Masih banyak. Aku yang masih teringat sampai sekarang itu dulu namanya Opung, tahu? Ya. Opung? Masih ketemu sama Opung. Aku ketemunya cuma 2 minggu, Mbak. Oh, Habis iya, itu iya. Opung pensiun. Oh iya, Opung, kemudian Pak Sarjana, Pak Marjono. Nah, itu udah nggak tahu dua Heeh. orang itu udah nggak. Aku sangat terkesan sama kuliahnya ini bertiga ini. Kenapa tuh, Mbak? Mereka tuh kan udah sepuh ya waktu itu, ya. Tapi semangat ngajarnya tuh masih tinggi banget. Sama apa? Aku lebih paham aja sih caranya iya. mereka menjelaskan gitu. Karena mungkin mereka karena sudah sepuh, Iya, udah banyak pengalaman. sudah lama terlalu lama megang materi, jadi udah sampai ngerti banget Iya, ini. Gitu. udah di orang, udah nggak perlu pegang belajar buku gitu. aja, iya. Udah nggak perlu belajar, jadinya bisa menjelaskan dengan lebih mudah ke para mahasiswa gitu. Dan aku ngerti jadinya.
apa namanya cepet ngerti gitu loh dari penjelasan mereka bertiga tuh gitu. Kan kadang-kadang ya apa jam terbang ya mungkin ya. Iya, jam terbangnya udah tinggi tuh. Dosen udah tinggi gitu. Betul. Nah, mungkin tadi yang belum sempat kita kebahas. Tadi Mbak kan bilang sempat menempuh S2 PMAT di sini. Nah, itu mungkin Mbak bisa ceritakan gimana perjalanannya. Soalnya di sini sepertinya Mbak menerima beasiswa seperti itu. Betul. Nah, mungkin boleh diceritakan detailnya Itu bagaimana? agak apa namanya religius ya perjalanan. Religius. Iya, karena waktu itu aku kan termasuk dari keluarga yang bukan apa tidak mampu ya, ibaratnya bukan yang keluarga yang sangat mampu gitu ya. Kuliah S1-ku tuh dibantu sama kakak untuk selesaikan kuliah. Nah, waktu mau S2, ada pendaftaran S2, angkatan pertama tuh, 2015 itu, angkatan pertama S2 PMAT, jadi baru bukaan gitu kan. Ada rasa tertarik dong, mana orang tua aku kan pengennya anaknya kuliah tinggi kan, gitu. Wah, udah punya motivasi untuk bisa ikut nih gitu. Tapi kan mikir lagi, biaya S2 tuh nggak mungkin murah gitu kan. Lihat harganya kayaknya 8,5 dulu. Satu semesternya lumayan juga kan, 1,5 8,5 1 semester 8,5. Nah, siapa yang mau bayarin apa gitu. Nah, lihatlah baliho di lorong itu taman di atas farmasi itu loh yang dari PV. Bukan yang dari PV, kita dari PV dari psikologi terus ke lorong taman yang situ ke farmasi itu loh. Ada yang besi itu nggak sih Mbak? Di situ. Nah, besi warna hijau. Iya. Di situ ada baliho S2 PMAT kan, ada tulisannya bisa beasiswa 50 sampai 100%. Ya udah, konsultasi sama orang tua, konsultasi sama kakak, gimana nih kalau aku ambil S2 gitu. Terus orang tua mas senang tapi agak menarik diri. Kayaknya kamu tuh udah S1 sendiri dari kakak-kakak yang D3 gitu. Kakak aku kan semuanya D3. Aku cewek terus S1 nih, udah lebih tinggi daripada kakak-kakakku dan aku dibayarin kuliahnya sama kakak-kakak gitu kan. Kayaknya nggak usah terlalu banyak berharap gitu, tapi tetap konsultasikan aja ke kakak gimana. Ya udah, konsultasi ke mereka, kakakku yang kedua kasih semangat. Ya kalau misalkan dapat beasiswa 100% bayarnya bener-bener 0 rupiah, masuk aja gitu. Aku bisa ngasih bulanan, tapi kamu juga bisa sambil cari kerja kan gitu. Iya, ngelesin dan sebagainya lumayan. Ya udah, tanyalah ke Pak Andi. Pak Andi waktu itu kayaknya Kajur deh. Kajur apa Kaprodi aku lupa. Sampai sekarang masih jadi kepala jurusan JP MIPA ya. JP masih ya? Iya, jadi kepala jurusan JP MIPA juga. Pokoknya dulu aku menghadap Pak Andi, tanya kalau mau bisa dapat beasiswa 100% gimana syaratnya gitu. Terus Pak Andi tanya, wawancara sekalian tuh kayaknya. Semangat wawancara dadakan gitu. Wawancara dadakan. Ya udah aku jelaskan memang pengen, cuma kondisi ekonomi nggak mungkin gitu. Terus makanya kalau misalkan memang bisa mendapatkan beasiswa 100% ya mau, tapi kalau enggak ya nggak mau, nggak jadi gitu. Terus ya udah sama Pak Andi suruh membuat surat dan berbagai macam persyaratan. Aku laporkan lagi ke orang tua dan juga kakak-kakak, langsung ambil gitu. Ya udah langsung siapkan semuanya, dapat SK. Puji Tuhan bisa lulus S2. Keren. Nah, terus Mbak sempat ambil cuti biar lulusnya tuh dapat sertifikat. Jangan dicontoh juga sih. Jangan dicontoh juga. Jadi selesai itu Juni kalau nggak salah aku. Juni 2017 itu lulus. Kan berarti harusnya sudah bisa ngurus yudisium kan angkatan itu juga tahun itu juga. Tapi terus tahu kalau S2 PMAT itu mau akreditasi. Nah, saat aku kuliah kan masih belum ada akreditasinya kan. Terus aku mikir kayaknya sama teman-teman sih, ada teman-teman juga yang nggak cuma aku kan, ada teman-teman juga yang mengatakan kita ikut cuti aja yuk gitu. Terus cuti dulu 1 semester baru balik lagi lulus meluluskan diri gitu. Oke. Nah tadi kan Mbak sempat bilang itu tuh perjalanannya religius seperti itu ya untuk bisa S2. Nah itu apa? Religiusnya apa namanya pergulatan sih, pergulatan karena waktu itu kan antara iya atau enggak itu kan enggak proses yang enggak sebentar ya. Karena waktu itu aku belum lulus S1. Jadi masih proses skripsi, kemudian baru mau sidang.
itu kan tahu ya perasaan, belum tahu ya perasaan Ya, belum. itu perasaannya tuh sangat-sangat kacau gitu kan, Iya. dan penuh harapan semoga lulus tepat waktu gitu-gitu. Karena di sisi lain juga kan masih merasa beban moral juga karena nggak boleh nambah gitu kan, nanti ada biaya tambahan gitu. Iya, betul. Nah, perjuangan harus selesaikan skripsi kan nggak mudah tuh, mengerjakan skripsi itu tantangannya lumayan ya gitu. Terus pengen S2 kan, nah, biaya lagi juga gitu, apalagi keluarga juga bukan dari keluarga yang mampu gitu kan, ya merasa kayaknya nggak mungkin deh aku ambil S2, udah putus asa, udah sampai ke tahap putus asa, kayaknya aku nggak mungkin deh, udah sampai tanya ke pacar juga dulu. Tanya juga ke pacar gimana apa namanya, aku mending ambil S2 apa enggak gitu kan. Terus ya kalau aku sih gas aja dia gitu, intinya dia memberi semangat untuk ya udah, tapi gimana orang tuamu, kakak-kakakmu, ya selalu tanyakan gitu. Terus nggak mudah, sampai di keluarga pun kan tidak dibahas terus langsung serta merta ya gitu kan, juga Iya, enggak, ada pasti berbagai macam iya. diskusi juga gitu ya, nggak sampai apa sampai akhirnya dapat SK turun terus 100% itu kan benar-benar perjuangan. maksudnya benar-benar perjalanan yang nggak singkat gitu. Iya, betul. Dan penuh harapan yang nggak jelas, nggak ada kepastian kan waktu itu, nggak ada kepastian. Aduh iya nggak ya, iya nggak ya, kita apa mau ambil kerja aja biar bisa setidaknya membantu orang tua, tapi kok rasanya masih pengen S2 gitu. Ya di situ pergulatan batinnya, dan merasa sangat bersyukur karena benar-benar mendapatkan beasiswa 100%, dan ya kayak nggak mungkin gitu loh waktu itu rasanya aku bisa kuliah S2 tuh gitu. Oke. Buat teman-teman yang mau lanjut S2 walaupun banyak kendala atau betul. pergulatan yang teman-teman rasakan, pasti ada jalan keluarnya. Iya, Kalau betul. teman-teman mau berusaha seperti itu ya. Betul. Jadi jangan takut kalau emang ada tawaran di depan mata, terus ya Langsung udahlah aja, gas aja. Tapi tentunya dengan pertimbangan Iya, betul. yang sangat matang. Iya, betul. Apalagi nih ya? Nah tadi tuh kan sebelum PPG ini Mbak kerja di Sekre PPG ini, Mbak sebelumnya kerja apa sih? Kalau Iya. boleh tahu? Oh, oke, lulus S1, lulus S2 ya. Aku Iya. lulus S2 tuh sempat pengangguran loh. Oh, Itu sedih sekali aku. Ya nggak sedih juga sih. Ya cukup menyedihkan. Karena waktu itu gimana ya? Kan lulus S2 tahap bulan Juni kan. Kemudian teman-temanku tuh kan selesai A1 2015 sudah kerja tuh, langsung kerja. Banyak juga teman deketku tuh ada yang kerja di Petra, ada yang kerja di JB, JB sini dan apa De Brito. Terus satunya lagi dia udah ngajar juga gitu. Jadi aku punya teman deket kan 3 berempat sama aku. Nah, ketiganya itu udah kerja semua. Aku masih semangat kuliah kan, Iya. S2 nih 2 tahun. Terus 2017 Juni selesai, masih belum dapat kerjaan karena masih ambil cuti kan, Iya. sama membantu menyelesaikan borang akreditasinya Pemat sambil ngelesin gitu. Habis itu sudah sampai pada tahap aku kok belum dapat kerjaan sih gitu. Ya. Dulu suami juga selisihnya mendapatkan kerjaan juga nggak terlalu lama dari selesai kuliah. Jadi rasanya kayak udah sampai ke tahap insecure sendiri Iya. gitu. Teman-temanku udah bisa beli, udah bisa nabung, udah bisa beli ini itu, sementara aku masih berjuang, bahkan masih belum mapan gitu kan, masih Iya. belum mapan, pekerjaan nggak punya, cuma ngelesin ya udah dapat duit tapi kan bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, Iya. kasarnya kayak gitu. Terus karena aku pribadi merasa masih ini dengan instansi gitu loh, kalau kerja dengan instansi tuh mapan, itu masih pendapatku waktu itu Oh, gitu. iya. Aku punya pendapat seperti itu. Jadi belum kerja tuh risih, aku merasa Iya. insecure sendiri gitu, nggak percaya diri lah. Ya udah, terus nggak tahu kenapa di saat aku sudah mulai putus asa dengan hidupku itu dan mendadak temanku yang di De Brito ngabarin, aku mau keluar, kamu mau daftar sini nggak? Gitu. Wah. Dan aku punya angan-angan, punya harapan. Aku tuh kalau mau kerja di Jogja cuma pengennya di De Brito, kalau nggak ya di Sadar.
gitu. Karena De Brito sama Sadar itu dipegang oleh Romo Ezi. Oh iya benar, punya Jesuit kan. Ya, soalnya. punya Yesuit semua Iya. kan apa SMP aku kan di Santo Isidorus Sukorejo. Oh, iya. Itu SMP asrama, berasrama kan. Itu juga dipegang Romo Ezi. Jadi SMP aku dipegang Romo Ezi, sekolah di tempat Romo Ezi, di asrama juga dipegang Romo Ezi. SMA aku masih di sekitar situ, jadi masih sering bolak-balik ke asrama karena alumni asrama kan, dan dekat di situ, sering dipakai juga, dimintain tolong untuk mendampingi teman-teman adik-adik gitu-gitu. Terus kuliah di SD juga kan, Sanata Dharma. Sadar kan. Jadi aku waktu selesai kuliah itu bener-bener punya pendapat kalau di Jogja, karena nggak boleh keluar dari Jogja, suami sudah punya kerjaan di sini, akhirnya ya aku kalau nggak di De Brito, di Sadar, aku nggak mau tempat lain. Ya udah gitu aku sama suami aku beneran, udah sampai bener-bener putus asa, daftar di segala macam tempat juga kayaknya kok nihil, udah putus asa banget tuh. Mendadak temenku ngabarin, aku mau keluar, kamu mau daftar di JB nggak? Daftarlah langsung gas. Iya, akhirnya Nggak pikir keterima. panjang, puji Tuhan diterima di sana. Padahal saingan tuh cukup berat juga di sana, sama-sama seangkatan sama aku. Dan setelah aku masuk dari sana, ternyata bener-bener sebenarnya tuh lebih unggul dia gitu loh, lebih unggul dia. Terus yang keterima tapi aku gitu. Jadi kayak, oh ini keajaiban sih. Iya, lagi rezeki ya, lagi good luck gitu. Jadi ngajar di JB. Oh, seperti itu. Itu pun nggak lama di JB. Ngajar di JB cuma 1 tahun. Oh, 1 tahun ajaran. 1 tahun ajaran. Nah, ini juga aneh sih. Aku merasa ada perjalanan rohani juga di situ ya. Karena di JB itu aku benar-benar nggak bisa berkembang. Aku merasa kayak aku nggak bisa menjadi diriku sendiri. Kenapa tuh Mbak? Nggak tahu. Cuma kayak aku tuh akhirnya mendapatkan penilaian kurang baik karena aku merasa kayak karena mereka menilai aku tuh nggak punya kualitas gitu, nggak kualitasku tuh nggak terlalu baik gitu. Dan aku tuh bantah, waktu itu pernah diskusi kan sama kepala sekolah, aku bantah, aku tuh nggak kayak gini, aku bilang gitu, saya tuh punya kualitas dan saya yakin tuh saya nggak seperti yang dibicarakan, aku bilang gitu. Ya mungkin memang di sini tuh saya merasa kayak saya nggak bisa menjadi diri saya sendiri dan saya tidak bisa menunjukkan kalau saya itu mampu. Aku ngomong gitu ke kepala sekolah. Tapi bener-bener kayak dari awal itu kayak Tuhan tuh kasih tahu, tenang, kamu tuh tak kerjakan di sini, tapi kamu nggak akan aku karyakan di sini, gitu. Jadi kayak dari awal tuh kayak sudah selalu dikasih feeling, kamu tuh nggak akan aku karyakan di sini. Kamu memang saat ini kerja di sini, tapi ini tuh bukan tugas perutusanmu, gitu. Aku merasa seperti itu. Ya beneran. Kontrak kan setahun di JB tidak diperpanjang, tapi aku ya udahlah gitu. Nah, lowongan Sadar buka waktu itu, jadi aku keluar dari JB bulan Juli ya berarti ya? Juni akhir ya? Juni biasanya. Juni akhir kan? Akhir apa? Tahun ajaran. Akhir tahun ajaran ada lowongan Sadar. Ya aku keluar dari sana, aku langsung masukin lamaran ke Sadar. Waktu itu masih pergulatan juga di Sadar nih, posisinya tendik. Yang dibuka lowongan, bukan dosen gitu kan. Tapi terus aku mikir, ya udahlah tendik aja lah, gak apa-apa gitu. Ya wes, terus daftar di Sadar, puji Tuhan keterima. Ya, jadi berhenti kerja 4 bulan. Lahiran juga kan waktu itu. Lahiran anak pertama bulan Juli, terus itu berhenti 4 bulan. Jadi malah kayak cuti melahirkan doang. Wah, benar-benar rezekinya langsung baik ya. Iya, puji Tuhan. Oke, mungkin kita udah banyak banget yang udah kita kupas dari Mbak Yohana, mulai dari tentang PPG yang mungkin selama ini jadi pertanyaan dari teman-teman, kemudian dari kehidupan pribadi Mbak Yohana, mulai dari keluarga, kuliah juga ya. Mungkin cukup sekian lah ya, biar penonton juga nggak panjang-panjang. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan terakhir lah Mbak ini ya. Berarti karena Mbak ya emang S2 ya, menjadi sebuah syarat bagi menjadi dosen seperti itu. Berarti Mbak punya kemungkinan untuk menjadi dosen di sini? Nah, itu aku nggak ngerti ya. Itu aku nggak ngerti, tapi yang jelas memang latar belakang pendidikanku tuh linier. Kalau dihitung ya, kalau dilihat dari segi kualifikasi pendidik ya, bukan tenaga kependidikan itu kan harus linearitas itu yang penting. Pertama linearitas.
ya linear, IPK baik juga. Bukan sombong ya. Sombong aku pamer. S2 Pemat itu aku IPK lebih dari 3,5. S1 IPK lebih dari 3 berapa ya aku lupa. Tapi 3,3 S1. Wah, kayaknya langsung di-spill loh. Tapi lupa persisnya. Tapi kayaknya 3,3. Terus yang S2 3,5. Terus aku suka penelitian juga. Oh, Termasuk banyak sih ikut penelitian. Tapi ya itu. Saat ini masih menikmati di tenaga kependidikan kan? di PPG itu saat Oke. ini masih menikmati. di-enjoy aja dulu ya, siapa tahu. Betul. Kita nggak tahu rezeki ke depan, soalnya Ya, kayak itu rezekinya aku sangat benar. misteri banget ya dari awal Tiba-tiba sampai jadi akhir. dosen gitu Iya. Paling ya siapa? Adik-adik tingkat kita di bawah nanti lah ya kalau Siapa ya? ketemu. Iya, mungkin nggak di sini sekarang. Oke, Gitu. mungkin udah banyak Mungkin. ya, Mbak. Udah Ya. sekian ya. Oke, sekian podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih buat Mbak Yohana yang udah bersedia kita recokin ya sore ini sampai tadi alarm pulang kerjanya udah bunyi. Mbaknya masih ada di sini ya. Aduh, maaf banget ya Mbak. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa Subscribe, like, kalau Dan- bisa komen deh di bawah. ya komen dan juga jangan lupa share dan nonton sampai akhir. Bye bye. Bye. See you next time.